TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sudah direalisasi dan berapa yang tidak terrealisasi? Bisa nggak? Hanya. Nah, ini angka kasarnya Pak ya. Real PE yang kami peroleh selama periode tersebut itu berjumlah 128 juta kilogram kurang lebih, dan yang kami realisasi untuk ekspor itu sekitar 43 juta 500 ribu kilogram. Jadi kalau dihitung itu berarti ada sisa sekitar 70-80 juta kilogram. Itu yang tersisa ya, berarti kalau tersisa berarti tidak bisa dipakai dong ya? Tapi udah hangus kan Pak PE-nya? Sudah hangus? Hangus Pak, setelah Permendak 12 kan hangus Pak. Oke, jadi berarti tidak bisa digunakan? Tidak bisa digunakan lagi Pak. Tadi pada waktu saudara ditanyakan, saudara JPU, tanggal 20 Maret itu masih bisa nggak mengajukan PE? 20 Maret mengajukan 2000, ya? Nggak ya. bisa Pak. Oh, kenapa tidak bisa? Karena dari sistem INSW tersebut sendiri aja nggak bisa masuk lagi Pak. Nggak ada menu untuk mengajukan PE lagi. Atau adakah peraturan kementerian yang mengatur mengenai itu bahwa sudah tidak bisa lagi mengajukan PE di tanggal itu? Di Permendak 12 ada, dicantumkan bahwa yang sedang proses tidak diproses lebih lanjut, PE yang sudah terbit hangus. Hangus ya, oke. Nah, oke, saya kira cukup dilanjutkan dengan rekan kami. Oh ya, tadi Ketua Majelis langsung bertanya, apakah tugas dan fungsi saudara terdakwa Stand 5, apakah perpanjangan tangan atau mewakili perusahaan? Nah, tadi kami jelaskan bahwa Stand 5 itu mewakili perusahaan, bahwa tugas dan fungsinya ketika semua orang-orang staf yang ada di kantor Medan di PHG mengajukan PE, ketika dimajukan itu ternyata 5 hari kemudian juga tidak terbit PE-nya, maka staf-staf yang di Medan ini untuk Pak Jimmy Wisata yang sebagai manajer ekspor itu langsung berkomunikasi dengan Pak Stanley Ma di Jakarta. Terus menanyakan, ini sudah kita ajukan PE, sudah 5 hari, kenapa tidak terbit? Nah, tugas dan fungsinya Pak Stanley ini datang nih ke Dirjen, datang ke Pak Kementerian, mempertanyakan kenapa PE-nya tidak terbit. Ada masalah apakah, ada yang kurang datanya atau bagaimana? Itu tadi sudah cukup dijelaskan tadi ya. Nah, terus untuk yang kedua mengenai tugas fungsi sebagai Pak Jimmy Wisatan sebagai manajer ekspor, semua data-data yang dikumpulkan untuk mengajukan permohonan persyaratan PE oleh stafnya ini, mereka submit datanya, mereka baru kirimkan ke sana. Jadi cukup jelas dan tegas tadi bagaimana saudara saksi ini, Jimmy Wisata ini memberikan keterangan terkhusus pada saat JPU menyatakan apakah setelah tanggal 20 itu boleh mengajukan PE lagi. Nah, tentu tidak bisa jawabannya karena sudah ada peraturan perubahan dari Kementerian Perdagangan bahwa memang sudah diberhentikan PE ini, maka otomatis PE yang sudah pernah diterbitkan ini menjadi batal. Tentu inilah yang menjadi malapetaka buat perusahaan PHG mengalami kerugian yang luar biasa. Jadi adanya perubahan peraturan dari kementerian ini yang tidak bisa dilaksanakan segera, ini yang membuat kerugian bagi pelaku usaha khususnya Permata Hijau Group. Saya kira itu ya.